Pemirsa, pro kontra legalisasi ganja medis kembali jadi topik hangat di tengah masyarakat. Tidak terkecuali bagi Wapres Maruf Amin yang ikut memberi perhatian terhadap isu ini. Namun akankah legalisasi ganja medis dapat realisasi di Indonesia kali ini? Selengkapnya akan kami ulas dalam Fact Check mengkaji legalisasi ganja medis. Sebelum menjawab realisasi legalisasi ganja medis, kita ulas terlebih dahulu mengapa topik ganja medis ini kembali menyeruak. Ternyata karena aksi seorang ibu yang membawa poster bertuliskan "Tolong anakku butuh ganja medis" viral di media sosial. Santi Wirastuti membawa poster bersama anak dan suaminya di Car Free Day Tamrin hari Minggu pekan lalu. Ia meminta agar ganja medis ini dilegalkan untuk pengobatan anaknya. Ini merupakan anaknya yang bernama Pika Sasikirana. Ia mengidap cerebral palsy yang kemudian harus mengkonsumsi obat medis sejak ia berusia 5 tahun. Maka dari itu, pengobatan dengan ganja medis dikatakan bisa membantu pengobatan dari Pika. Banyaknya dorongan terkait legalisasi ganja, Wakil Presiden Maruf Amin meminta MUI untuk mengkaji legalisasi ganja bagi kebutuhan medis. Fatwa ini nantinya bisa menjadi pedoman bagi DPR untuk membahas wacana tersebut. Nah, berikut kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari Wapres Maruf Amin. Kecuali dalam membuat fatwa baru. Kebolehannya itu ya, artinya ada kriteria. Jadi saya minta nanti MUI supaya segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR. Dan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan. Ada berbagai klasifikasi ya, saya kira ganja itu ada varietasnya. Ya, MUI nanti membuat fatwa yang dengan varietas daripada ganja itu. Menyoal aturan ganja di Indonesia memang tidaklah singkat. 95 tahun berlalu, Indonesia ternyata masih belum bisa melegalkan ganja medis. Di masa penjajahan Belanda atau saat Indonesia belum merdeka, aturan terkait ganja tertuang dalam Verdovende Middelen Ordonansie atau dekrit tentang narkotika. Kemudian kita lihat juga di sini yang melarang di sini statusnya adalah ekspor impor, pengelolaan serta penggunaan ini dibatasi. Kemudian di tahun 1976 atas desakan internasional, pemerintah membuat UU nomor 9 tentang narkotika, di mana ganja hanya untuk kebutuhan medis dan juga penelitian. Lanjut lagi di tahun 1997 sampai di tahun 2009, Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 kemudian disahkan tentang narkotika yang memasukkan ganja sebagai golongan 1 narkotika. Penggunaan dibatasi hanya untuk tujuan riset. Perlu digarisbawahi hanya untuk tujuan riset. Lalu yang terbaru yaitu di tahun 2009 sampai saat ini, undang-undang yang berlaku adalah nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa keterangannya masih sama bahwa ganja adalah masuk golongan 1 narkotika. Kemudian setiap orang yang kedapatan memiliki ganja terancam penjara paling singkat 4 tahun dan juga denda paling sedikit 800 juta. Namun perlu digarisbawahi bahwa aturan ini memang dibuat karena masih terdapat penyalahgunaan penggunaan ganja yang dikatakan BNN bahwa ganja merupakan salah satu narkotika yang paling banyak digunakan di Indonesia. Bahkan tidak jarang dari orang yang terlibat dari narkotika ini harus mendekam di penjara karena ganja. Nah, atas aturan terbaru terkait ganja yang tertuang dalam UU nomor 35 tahun 2009 tersebut, 3 orang ibu yang anaknya mengidap cerebral palsy menuntut ke Mahkamah Konstitusi. Tuntutan ini didasari karena terapi ganja medis yang dijalani anak cerebral palsy ini membuahkan hasil dan ketika tidak lagi digunakan, anak ini justru mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan salah seorang ibu yang ikut juga menuntut uji materi tentang ganja medis ini harus kehilangan anaknya di tahun 2021 lalu. Kita lihat tuntutan atau uji materi pertama ini ternyata disidangkan pada tanggal 16 Desember 2020 dengan nomor 106/PUU garis datar X feed kemudian 3 dan juga garis miring 2020.
di mana uji materialnya yang ditetapkan adalah pasal 6 ayat 1 dalam kurung A UU narkotika golongan 1 yang dimaksud. Kemudian juga ada pasal lainnya yaitu ayat 1 Undang-Undang Narkotika tentang larangan penggunaan narkotika golongan 1 untuk kepentingan kesehatan. Ini yang kemudian diuji materialnya oleh MK dan juga sudah 12 kali persidangan. Terakhir persidangan tanggal 7 Maret masih belum membuahkan hasil apakah uji material ini diterima oleh MK atau tidak. Nah, tak kurang dari 40 negara telah melegalkan ganja medis untuk kebutuhan pengobatan. Langkah tersebut mengacu pada studi ilmiah yang menyebut terdapat sejumlah manfaat dari senyawa yang ada di dalam ganja. Namun ada pula negara yang masih mewacanakan pelegalan dari ganja medis. Nah, kami rangkum di sini datanya. Kalau untuk di Amerika Serikat, statusnya masih bervariasi tergantung dari negara bagiannya. Kemudian kita lihat kalau di Belanda terlebih dahulu statusnya adalah legal, namun ini hanya untuk kebutuhan medis dan juga rekreasional. Kemudian untuk merokok ganja di tempat umum ini dilarang. Kemudian kita lihat juga di Kanada di sini statusnya legal sejak tahun 2018, kemudian diperbolehkan untuk medis dan juga rekreasional dan juga promosi ganja ini dilarang. Yang terbaru kemarin ada Thailand yang mengatakan statusnya sudah legal sejak tahun 2018, namun hanya untuk medis, tidak untuk rekreasional. Ini kemudian status yang menjadi wacana adalah Malaysia yang bakal diperbolehkan menanam ganja dengan izin khusus. Lalu sebenarnya apa senyawa dan struktur ganja yang dapat dimanfaatkan secara medis? Ternyata ada banyak dan kita lihat ini beberapa di antaranya akan kami jabarkan. Pertama ada cannabigerol atau CBG dan juga ada cannabicromen atau CBC. Ini kita bisa lihat fungsinya adalah bioaktif antibiotik, kemudian anti jamur, anti radang dan juga analgesik. Kemudian ada cannabidiol ini atau CBD. Merupakan bioaktif untuk anti cemas, antioksidan, anti diabetik, dan juga antipasmodik. Ada juga tetrahidrocannabinol. Di sini fungsinya bioaktif sebagai euforia, analgesik, dan juga antioksidan. Dan yang terakhir ada cannabinol atau CBN. Fungsinya bioaktif sedatif dan juga antikonvulsan. Pemirsa, sebenarnya senyawa-senyawa dalam ganja yang telah kami paparkan sebelumnya ini ternyata dapat membantu proses pengobatan sejumlah penyakit, mulai dari selebral palsi hingga epilepsi. Kemudian ada juga diabetes yang bisa diobati dengan ganja medis. Ada juga HIV/AIDS, kemudian ada sejumlah kanker dan juga ada depresi serta tekanan darah tinggi yang kemudian bisa menjadi salah satu upayanya adalah dengan penggunaan ganja medis. Namun sayang meski secara aturan perundangan ganja ini diperbolehkan untuk kebutuhan penelitian, ternyata di Indonesia belum memiliki penelitian medis yang secara khusus mengangkat tanaman ini. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia, ada Dr. Ingrid Tania. Di sini mengatakan belum pernah ada penelitian tentang ganja di Indonesia karena tanamannya saja haram untuk ditanam di sini. Kalau lakukan penelitian kita bisa ditangkap polisi. Karena itu tadi belum bisa ada penelitian yang dilakukan di Indonesia. Nasib ganja medis di Indonesia bak buah simalakama. Di satu sisi memberi dampak positif bagi pengobatan, namun di sisi lain menjadi ancaman bila disalahgunakan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa desakan legalisasi ganja medis tentu tidak berniat membebaskan pengguna ganja di masyarakat, melainkan menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan, sehingga bila benar nantinya dilegalkan, perlu kedewasaan masyarakat dalam memanfaatkannya. Untuk sementara saya kembalikan ke Reza. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparan komprehensifnya dalam segmen Fact Check.